Baik, selamat pagi Bapak Ibu, Kepala Sekolah, dan juga selamat pagi kepada pemateri kami, Pak Gusti. Terima kasih atas kesempatan yang pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam Infos Training ini. Semoga pada hari ini semangat kita semakin membara dan untuk kelancaran kegiatan kita pada pagi hari ini, kita mohonkan kesediaan dari Ibu Madinah untuk membawa kita, memimpin kita dalam doa agar segala rangkaian kegiatan kita ini dapat berjalan. Silakan kepada Ibu. Mohon suaranya Bu Nur di unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelancaran daripada kegiatan in-house training pada hari ini, marilah kita bersama-sama membuka dengan membacakan Al-Fatihah untuk bagian agama Islam, dan untuk yang agama lain, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama kita dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Nur, untuk kali ini kami serahkan seutuhnya kepada pemateri kita, Pak Gusti. Untuk waktu dan kesempatan kami serahkan seluruhnya kepada Pak Gusti. Silakan Pak Gusti. Iya, terima kasih Pak Natalis. Jadi pada kesempatan hari ini saya ucapkan selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Waalaikumsalam. Jadi sebagai umat yang beragama sudah sepatutnya lah kita mengaturkan puji dan syukur kepada Tuhan karena atas lindungannya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu, ya, bertatap muka walaupun secara tidak langsung, ya, bisa bertatap muka lewat Zoom ini, ya, dalam keadaan sehat-sehat. Pada kesempatan ini, ya, Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan membawakan materi, ya, pada kesempatan kali ini yang materi yang akan saya bawakan pada kesempatan hari ini yaitu profil pelajar Pancasila, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin sudah muncul di layar Bapak Ibu? Sudah? Sudah Pak. Ya, terima kasih. Jadi sebagai sekolah penggerak, ya, yang perlu ditanamkan pada peserta didik yaitu profil pelajar Pancasila. Sudah Pak. Iya, terima kasih. Pendahuluan, ya. Profil pelajar Pancasila sesuai dengan visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu tahun 2020 sampai tahun 2024, ya. Kemudian kalau kita definisikan, ya, pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat, ya, yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama. Jadi dengan 6 ciri utama, ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ya. Kemudian apa yang diharapkan ya sehingga kita mempelajari modul ini? Yang kita harapkan pertama itu adalah bisa memahami dan mengerti profil pelajar Pancasila. Mohon maaf ya, ini kemudian yang kedua bisa mengimplementasikan profil pelajar Pancasila kepada peserta didik ya. Ya, kalau kita lihat ya ciri-ciri profil pelajar Pancasila seperti yang disampaikan tadi. Ya, kalau kita buat dalam bentuk chart ya atau grafik ini, yang pertama beriman ya kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ya, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, kreatif ya. Ya, kita telah dulu satu persatu ya. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungan dengan Tuhan yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi beriman itu ya bukan berarti hanya kepada Tuhan ya. Ada 5 elemen kunci beriman bertakwa kepada Tuhan. Yang pertama ya, dan berakhlak mulia itu yang pertama adalah akhlak beragama. Yang kedua akhlak pribadi. Kemudian akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara ya. Jadi itu ciri-ciri pelajar profil pelajar Pancasila yang pertama ya. Sebelum kita berlanjut ke ciri-ciri yang kedua, mungkin ada yang bertanya mungkin seputar ini, dipersilakan atau mau dilanjut dulu materinya. Terima kasih Bapak. Bagaimana Bapak pembicara? Karena Engkaulah kami bisa menulis dan membaca. Dilanjut saja dulu Pak Gusti. Nanti setelah itu Kami dapat akan darimu. kita Sampai diskusi kami tanya jawab. menjadi anak Iya. yang berguna bagi nusa dan Jadi bangsa. selanjutnya kita Pak Guru dan Bu Guru, masuk kepada jasamu tiada ciri tara. yang kedua ya, berkebinekaan global. Bagaimana itu berkebinekaan global? Jadi jika kita mengimplementasikan kepada peserta didik, itu pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur ya. Karena kita ketahui sekarang pada umumnya masyarakat kita itu lebih senang menunjukkan budaya asing ya dibanding budaya kita sendiri ya. Lokalitas dan identitas, dan tetap berpikir terbuka dalam interaksi dengan budaya lain sehingga menumbuhkan rasa menghargai dan kemungkinan terbentuknya dengan budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Jadi elemen kunci kebinekaan global ini meliputi mengenal dan menghargai budaya, ya, kemampuan komunikasi intelektual dalam berinteraksi, Interkultural.
interkultural ya, kultur ya, budaya dalam berinteraksi dengan sesama dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Ya, terima kasih Pak Abdul. Ya, selanjutnya kita beranjak kepada ciri yang ketiga ya. Ya. Kalau yang ciri yang ketiga adalah bergotong royong. Bapak dan Bu Guru. Apa yang diharapkan Engkaulah ya, yang bisa menulis siswa dan itu membaca. memiliki Beraneka ciri bergotong royong. Jadi pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Jadi mungkin ini sudah sering juga kita laksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk di sekolah, misalnya kerja bakti bersama setiap hari Jumat ya. Kemudian ciri yang keempat yaitu mandiri ya. Jadi diharapkan pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Jadi elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Kemudian yang kelima, bernalar kritis ya. Jadi diharapkan pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Kemudian elemen ya, elemen dari bernalar kritis ini adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan. Yang kelima. Terima kasih Bapak dan Bu Guru. Ya. Karena engkaulah Dan kami bisa menulis ciri yang dan terakhir membaca. adalah kreatif. Jadi Beraneka ilmu pelajar dan yang dapat kreatif berguna mampu sampai memodifikasi kami ya, menjadi anak yang berguna dan bagi menghasilkan negara. sesuatu yang orisinal, Bapak Guru dan bermakna, Bu Guru. bermanfaat, dan berdampak ya. Kemudian elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinil ya. Jadi gagasannya itu orisinil, bukan meniru, serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil pula. Jadi mungkin itu barangkali yang bisa saya sampaikan ya pada kesempatan pemaparan materi ini. Mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan bisa kita cermati bersama. Jikalau ada mungkin hal-hal yang perlu kita diskusikan, marilah kita diskusikan bersama. Akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, dan selamat siang. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Gusti yang telah memaparkan materi ini kepada kita terkait profil Pancasila, profil pemilik Pancasila. Baik untuk kita, Pak Abdul atau Bu Nur, atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan kepada materi kita, kepada Pak Gusti, berkaitan dengan materi yang telah dipaparkan kepada kita. Kami persilakan kepada Pak Abdul atau Bu Nur yang ingin bertanya atau ingin menambahkan menyampaikan sesuatu, refleksikan sesuatu mengenai topik Pancasila. Ya, boleh Pak. Ya, silakan Pak Abdul. Iya, terima kasih Pak Gusti. Mohon maaf sebelumnya saya terlambat karena tadi dari RT RW kelurahan juga ada sesuatu yang saya urus Pak.
Saya sangat terkesan sekali Pak dengan profilnya dan mungkin bisa di-share nanti Pak ya untuk bahan untuk bahan pembelajaran nanti di sekolah Pak. Iya, terima kasih Pak. Iya. Yang ingin saya kolaborasikan terkait dengan upaya-upaya Pak. Ini kan profil dari Pancasila serta apa yang penjelasan dari setiap profilnya yang mungkin perlu ditambahkan untuk kita semua pahami apa upaya-upaya dari sekolah yang Pak Gusti akan terapkan untuk mencapai profil Pancasila ini Pak. Apakah memang ada kiat-kiat khusus untuk mencapai setiap item atau mungkin hanya item-item tertentu saja ya akan coba dicapai dalam waktu dekat ini Pak. Demikian Pak, mungkin ada tips-tips atau langkah-langkah untuk mencapai profil ini Pak. Iya, terima kasih Pak Abdul Muthalib. Jadi Iya, kasih Pak. Untuk ciri-ciri profil pelajar Pancasila yang mungkin sudah kita terapkan kepada masing-masing sekolah. Misalnya ciri-ciri yang pertama itu sudah selalu melekat ya setiap sekolah mungkin. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, jadi kalau di sekolah kami itu kiat-kiatnya tentu kepada masing-masing guru mata pelajaran, terutama mata pelajaran maksudnya mata pelajaran agama Hindu, agama Islam, agama Kristen, ya tentu bisa membimbing siswa-siswanya untuk tetap melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Misalnya membimbing kalau yang Muslim tetap sholat sesuai dengan waktunya ya, termasuk biasanya kan sholat zuhur ya kalau pada saat jam sekolah itu ya. Kemudian yang Kristen itu tetap dibimbing untuk beribadah ya. Kemudian yang Hindu dibimbing untuk sembahyang. Selain itu juga yang perlu kita perhatikan mungkin yang menjadi titik beratnya ini kadangkala kita lupa ya. Di sini karena disampaikan bahwa yang penting itu selain kita beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka kita juga harus beriman kepada sesama, kepada lingkungan ya. Kepada sesama tentunya bagaimana saling menghormati perbedaan, saling menghormati satu sama lain. Kemudian beriman kepada lingkungan ya. Tentu kalau kepada lingkungan ya itu adalah bagaimana menjaga lingkungan itu. Nah, ya, setiap agama juga kalau tidak salah diajarkan ya. Kalau dalam agama saya itu namanya Trihitakrana, hubungan antara manusia dengan lingkungan. Kalau Muslim kalau tidak salah apa itu anazopatu minal iman kalau tidak salah Pak ya. Minta maaf ya. Kebersihan. Iya, kebersihan sebagian dari iman kalau tidak salah seperti itu. Itu untuk ciri yang nomor 1 ya. Pak Abdul, karena ini waktunya sudah 20 menit. Jadi mungkin kita diskusi barangkali Sip, Pak. Iya, setelah kita tutup sesi ini barangkali bisa kita sharing ya sama-sama supaya apa yang kita dapatkan pada kesempatan hari ini ya bermanfaat terutama ya pada peserta didik kita, karena sekarang kita proses pembelajarannya adalah berhamba kepada peserta didik dengan pendekatan merdeka belajar. Silakan Pak Moderator. Dan lagi kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Gusti yang telah memaparkan dengan materi kepada kita terkait ciri-ciri profil pelajar Pancasila. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru kepala sekolah yang telah bersedia untuk hadir dan dalam materi bersama untuk menutup sesi ini, dan bersyukur kepada Tuhan atas berkatnya dalam proses pembelajaran kita ini. Kembali kita mintakan kepada Ibu Nur untuk menutup kegiatan kita ini dengan doa. Silakan kepada Ibu Nur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesi pertama ini sudah dilaksanakan. Nah, marilah kita bersama-sama membaca doa untuk menutup kegiatan ini. Untuk agama Islam, marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Dan yang untuk agama non-Islam, marilah kita bersama-sama membaca sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Nur, dan untuk kita sesi ini sudah selesai dan sampai berjumpa di hari berikutnya.